Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septi Regina Putri dengan NIM 097 sebagai moderator perwakilan kelompok 3. Pada presentasi analisis film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Untuk poin pertama, inti dari film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan adalah tentang seorang petani yang sudah bekerja selama 30 tahun. Beliau menceritakan kehidupan dan alasannya yang konsisten memilih menjadi petani. Meskipun petani termasuk pekerjaan yang sulit, beliau tetap memilih profesi tersebut karena menurutnya pekerjaan petani khusus menanam apa yang akan dipanen, sehingga tidak perlu memerlukan atau memikirkan hal-hal yang lain. Menurutnya, petani adalah raja. Jika tidak ada petani, maka pemasakan bahan pokok makanan akan kesulitan. Hasil taninya dapat dikonsumsi beliau sehari-hari dan juga dapat dijual sehingga mendapatkan keuntungan dari hasil panen tersebut. Beliau mengatakan bahwa hasil tanamannya berhasil sudah sangat menjadi kepuasan tersendiri baginya. Beliau sangat menikmati pekerjaannya tersebut. Apapun resikonya seperti gagal panen itu sudah merupakan hal yang biasa. Kegigihan beliau sangat memotivasi dan layak diapresiasi sebagai sumber pemasok bahan makanan pokok di Indonesia. Selanjutnya, poin 2 mengenai hubungan isi film dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilanjutkan oleh teman saya, Esa Ardi. Saya akan melanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu saat di mana Bapak petani narasumber selalu merasa bersyukur baik saat melihat tanamannya hijau di sawahnya dan juga saat musim panen. Seumpamanya Bapak narasumber yang ada di video mengalami gagal panen pun, beliau masih bersabar dan memperbaikinya dengan penuh keyakinan musim depan akan mendapatkan hasil yang bagus. Seperti halnya pada nilai Pancasila pada sila pertama. Dan juga beliau sangat senang menjadi petani karena tanpa daya petani orang akan bingung mencari kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu petani disebut raja seperti halnya pada nilai Pancasila sila kedua. Dan poin ketiga akan dibacakan oleh teman saya, Mas Fauzi. Ada beberapa kebijakan pertanian agar petani sejahtera yang perlu dilakukan pemerintah secara terpadu atau terintegrasi, yaitu meningkatkan kualitas sehingga produk pertanian memiliki daya saing kompetitif, serta mengupayakan kontinuitas supaya suplai pangan secara makro, misalnya perlunya regulasi sektor pertanian dan perlindungan yang lebih baik kepada petani, termasuk pelindungan dari berbagai bencana alam, serta pengembangan sarana dan prasarana. Pertanian termasuk pengembangan industri alisintan dalam negeri modernisasi. Pertanian dapat dilihat pada penggunaan metode budidaya yang lebih baik dan efektif, penerapan alat mesin pertanian dengan teknologi tepat guna dari mulai pengolahan lahan pemanenan dan penanganan pasca panen, penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat guna dan mencukupi penggunaan SDM pertanian yang lebih berkualitas, serta penggunaan sumber daya alam, terutama air irigasi, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Modernisasi pertanian juga mesti mampu menjamin ketersediaan suplai. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah poin keempat yang akan saya sampaikan sendiri. Jadi poin keempat adalah analisis dan solusi terhadap lahan pertanian di Indonesia yang semakin menipis dan juga minat remaja milenial yang mulai menurun dalam agribisnis pertanian. Jadi perkembangan populasi di negara Indonesia saat ini tentunya akan menjadi dasar pembukaan lahan baru untuk kepentingan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah bukan hanya pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, namun juga bangunan komersil yang ditujukan untuk tempat tinggal. Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan bisnis properti juga menjadi pendopeng utama berkurangnya lahan bebas untuk pertanian, ditandai dengan berbagai pengembangan untuk komplek hunian baru. Hal inilah yang menjadi penyebab berkurangnya lahan pertanian saat ini.
Selain itu juga dengan pembukaan lahan baru yang dimaksud untuk pembangunan mempengaruhi kualitas air dan sumber resapan. Hal ini menjadikan sumber air tanah akan berkurang drastis untuk keperluan pertanian, di mana dapat dilihat pada musim kemarau, sumber pengairan untuk pertanian tidak ada, karena air mengering. Bukan hanya itu saja, sisa-sisa pembangunan yang dilakukan juga dapat memperburuk pada sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kualitas tanah yang semakin menurun karena terkontaminasi sisa limbah pembangunan dan penggunaan bahan kimia untuk praktek pembukaan lahan yang masih secara masif. Tentunya dengan kondisi praktek pembukaan tanah yang secara masif, tidak bagus untuk perkembangan hasil pertanian nantinya. Hal ini menjadi sebab untuk menjadikan lahan tersebut untuk pertanian. Bukan hanya masalah lahan pertanian yang semakin menyempit saja untuk diatasi kali ini, namun juga sumber daya manusia yang menjadi permasalahan. Banyak milenial sekarang yang enggan untuk terjun dalam dunia pertanian. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang antara lain karena pemahaman bahwa sektor pertanian di Indonesia tidak menjamin sebagai investasi masa depan, kurangnya fasilitas untuk pertanian, kesulitan dalam menentukan pasar dan mengatur harga, dan pikiran gengsi untuk generasi milenial saat ini. Masalah ini yang dapat kita lihat dari banyak lulusan sarjana pertanian di Indonesia yang beralih profesi untuk keluar dari jalur notabene yang lulusan dari jurusan pertanian, namun malah berganti alih bekerja dalam perbankan di kota. Alih-alih untuk mengembangkan pertanian yang berada pada daerahnya masing-masing. Hal inilah yang menjadikan mayoritas petani di Indonesia saat ini adalah petani dengan usia lanjut dan dengan pengetahuan yang dibilangnya bisa ketinggalan zaman. Hal ini menjadikan pertanian di Indonesia mengalami krisis petani dan akan terus memburuk ke depannya nanti. Nah, untuk solusinya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mas Ferdinando. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu untuk mengatasi tantangan bangun pertanian di Indonesia agar maju saat ini yaitu diperlukan komitmen dan kebijakan dari pemerintah. Selain itu diperlukan juga dari pemerintah, pejabat daerah, dan masyarakat untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan untuk membangun pertanian Indonesia. Dapat analisis untuk kebijakan yang perlu diambil saat ini untuk mengatasi permasalahan guna kemajuan pertanian di Indonesia, yang antara lain ke-1, penyusunan peraturan larangan untuk alih fungsi lahan. Hal ini dapat membatasi pembukaan lahan baru untuk pembangunan lain di luar pertanian. Yang kedua, implementasi urban farming. Urban farming dapat menjadi solusi bagi petani milenial dalam kekurangan lahan dan kualitas tanah untuk bercocok tanam. Yang ketiga, pembangunan SDM atau sumber daya manusia dalam sektor pertanian. Pembangunan SDM dalam sektor pertanian dapat dilakukan dalam bentuk pengarahan dan regenerasi petani. Yang keempat, implementasi teknologi modern dalam bidang pertanian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya dan juga pendapatnya. Sekian presentasi analisis film dokumenter dari kelompok kami guna memenuhi tugas ujian akhir semester Pancasila. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.